Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa Pendem TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa Pendem TV yang dirahmati Allah, kita sekarang berada dalam acara berpijar, yaitu berkah penuh jariah Ramadan yang ditayangkan di Pendem TV yang penuh berkah ini. Pemirsa Pendem TV yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan tentu selain ibadah yang itu hubungannya dengan Allah yang harus kita jaga, ibadah yang erat kaitannya dengan manusia tentu juga harus kita jaga. Oleh karenanya, selain kita memperbaiki hubungan dengan Allah dengan ibadah-ibadah sunnah ataupun ibadah wajib, tentu ibadah dengan sesama manusia, ibadah sosial dengan sesama manusia, tentu di bulan Ramadan harus tetap kita tingkatkan. Bahkan hal itu merupakan anjuran, karena di dalam bulan Ramadan segala amal baik akan dilipat gandakan pahalanya. Pemirsa Pendem TV yang dirahmati Allah, saya akan memberikan ilustrasi bahwa untuk menciptakan kehidupan yang harmoni itu adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Sebagaimana contoh, ada orkestra, yang di dalam orkestra itu terdapat berbagai macam alat musik. Ada piano, kemudian ada seruling, ada drum, yang masing-masing dari alat musik itu memiliki karakteristik dan juga ciri yang berbeda agar menghasilkan suatu alunan musik yang enak untuk didengarkan. Ketika sang pemain musik itu saling mengerti, saling memahami dengan para pemusik yang lainnya, kemudian dan juga patuh kepada instruksi daripada konduktor, maka dari masing-masing alat musik itu dapat menghasilkan simfoni yang indah untuk didengarkan. Begitu juga ketika kita hidup bermasyarakat dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, ketika kita saling mengerti dan saling memahami, saling menghargai, maka kita dalam hidup bermasyarakat akan penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Itulah pentingnya mengapa di dalam hidup bermasyarakat untuk menciptakan sebuah harmoni, kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati antara satu sama lain. Pemirsa Pendem TV yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam setidaknya ada 3 hal yang bisa menciptakan ataupun menumbuhkan rasa harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, adanya rasa persatuan di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Karena persatuan itu adalah sangat penting dan mutlak dibutuhkan untuk menumbuhkan dan juga memunculkan rasa kedamaian. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada agama Allah dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Perintah dalam Al-Quran juga sangat jelas bahwa Allah mengharuskan kita untuk bersatu dan juga Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Dalam riwayat lain, melalui hadis Rasulullah SAW, Rasulullah juga bersabda, wala taqata'u
wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling dengki, dan jadilah kalian hamba yang saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Antara perintah Allah, dalil dalam Al-Quran, kemudian ajaran Rasulullah melalui hadisnya, itu memiliki korelasi yang sangat penting untuk kita terapkan dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama adalah kita harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai, kemudian kita harus menghargai dan menghormati satu sama lain, karena sejatinya kita semua adalah bersaudara. Kemudian cara yang kedua untuk menunjukkan dan memunculkan rasa harmoni di masyarakat adalah bagaimana kita harus memiliki sifat empati ataupun kepedulian dengan sesama. Sebagaimana contoh, ketika ada tetangga kita yang sakit atau saudara kita yang sakit, kita harus paling tidak secara etika, normanya kita menjenguknya. Ketika ada tetangga kita yang membutuhkan, kita harus menolongnya. Hal ini juga senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'min lali Dek. Langsung oh. Mathalul mu'min fi tarahumihim mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad. Jadi perumpamaan orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu jasad. Ketika satu anggota tubuh ada yang sakit, maka seluruh anggota tubuh itu juga akan merasakan sakitnya. Begitu juga kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus betul-betul empati, memiliki kepekaan sosial, kepedulian kepada sesama. Ketika ada orang yang membutuhkan atau meminta pertolongan kepada kita, kita harus menolongnya dan membantunya. Kemudian cara yang ketiga untuk menumbuhkan rasa harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat adalah kita dengan cara saling memaafkan. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang erat kaitannya hubungannya dengan sesama manusia, tidak terlepas dari salah, tidak terlepas dari dosa dengan sesama manusia. Oleh karenanya agama mengajarkan kepada kita agar kita saling memaafkan dan juga kita meminta maaf ketika kita memiliki salah kepada orang lain. Dalam Al-Quran salah satu ciri orang yang memberi maaf itu adalah ciri orang yang beriman. Wal afina 'anin nas, yaitu adalah ciri orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa memberi maaf kepada orang lain. Kemudian yang tak kalah pentingnya, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita bertemu dengan sesama muslim, dengan sesama orang mukmin ataupun dengan sesama anak bangsa, kita harus berjabat tangan, saling sapa. Dalam sebuah riwayat dinyatakan ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahu ma qabla ayyatafarraqa. Jadi tidaklah seorang mukmin itu ketika dia bertemu dengan seorang mukmin yang lainnya, ya, kemudian dia berjabat tangan, maka Allah akan berikan ampun kepadanya sebelum mereka satu sama lain berpisah. Mungkin itulah betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, untuk terus menumbuhkan rasa harmoni, menumbuhkan kerukunan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian cara yang ketiga untuk menumbuhkan rasa harmoni dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan cara saling memaafkan. Karena
Agama mengajarkan kepada kita agar kita saling meminta maaf dan juga saling memaafkan. Karena salah satu ciri daripada orang yang bertakwa ataupun muttaqin yaitu adalah mereka senantiasa memaafkan kesalahan kepada orang lain. Kemudian yang tak kalah pentingnya, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bertemu dengan sesama orang muslim, kita harus senantiasa saling berjabat tangan, karena dalam berjabat tangan tersebut Allah akan memberikan ampunan kepada kedua orang tersebut. Dalam hadis dinyatakan ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah kedua seorang mukmin ketika mereka bertemu kemudian berjabat tangan, maka kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi dalam Islam kita juga diajarkan saling memaafkan, karena ketika manusia hidup berdampingan tidak pernah lepas dari rasa salah, tidak pernah lepas dari dosa dengan sesama manusia. Oleh karenanya agama mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Pemirsa Pendem TV yang dirahmati Allah, itulah kuliah 7 menit pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.